Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Bahtiar, Guru Pendidikan Kewarganegaraan MAN 1 Bekasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bab 1 dengan tema nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun subtema yang akan kita bahas pada pertemuan ini mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang dibagi penjelasannya ada yang pertama, macam-macam kekuasaan negara, yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, dan ketiga, hubungan kerja antar lembaga negara. Namun, pembahasan kali ini kita batasi sampai poin yang kedua. Ini bentuk gambaran bahwa penyelenggaraan negara kita ini berkaitan juga dengan implementasi nilai Pancasila. Di gambar ini adalah proses sidang paripurna DPR RI di mana proses penyelenggaraannya itu didasarkan pada mekanisme konsep negara demokrasi. Dan selain itu, dalam pengambilan keputusannya didasarkan pada asas musyawarah mufakat sesuai dengan nilai Pancasila khususnya sila keempat. Berkaitan dengan konsep dasar kekuasaan. Nah, konsep dasar kekuasaan ini kalian perlu tahu. Apa sih konsep dasar kekuasaan? Yakni kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, inilah yang menjadi dasar definisi mengenai kekuasaan negara. Nah, kekuasaan negara ini adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyat mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Nah, kekuasaan negara ini berarti negara punya wewenang yang cukup luas nih dalam mengatur dan mengelola negara ini dari rakyat sampai aset-aset negaranya dan juga lembaga-lembaganya. Macam-macam kekuasaan negara yang saya kutip di sini adalah menurut John Locke dan juga menurut Montesquieu. Apa saja menurut mereka? Saya jelaskan di slide selanjutnya. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu terbagi tiga. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Ini menurut John Locke. Bagaimana menurut Montesquieu? Mari kita simak. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara juga sama, terbagi menjadi tiga. Namun, ini konsep yang mungkin sangat familiar di kalangan pembelajar PKN. Konsep Montesquieu terkenal dengan namanya trias politika atau pemisahan kekuasaan. Sama ada tiga juga, namun nanti ada beberapa perbedaan dengan John Locke. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan membentuk atau membuat undang-undang. Nah, kekuasaan eksekutifnya, kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ini beda dengan John Locke. Kekuasaan eksekutif Montesquieu ini dibatasi hanya sebatas melaksanakan undang-undang saja. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kalau tadi menurut John Locke ada yang namanya kekuasaan federatif. Kalau menurut Montesquieu namanya kekuasaan yudikatif. Wewenangnya untuk mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Itu menurut Montesquieu. Pelaksanaan konsep kekuasaan negara. Nah, pelaksanaan konsep kekuasaan negara itu sebenarnya ada dua. Ada separation of power dan juga ada division of power. Kalau tadi separation of power itu konsep pemisahan kekuasaan bahwa setiap lembaga negara dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain, lembaga eksekutifnya, legislatif, dan yudikatifnya merupakan lembaga yang terpisah tanpa memerlukan koordinasi. Jadi wewenangnya masing-masing saja. Sedangkan division of power, pembagian sistem kekuasaannya itu dibagi-bagi. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, konsep seperti ini dalam division of power ini memungkinkan terjadinya koordinasi antar lembaga. Lantas, mana yang diterapkan oleh negara Indonesia? Yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah division of power. Jadi, setiap lembaga memungkinkan terjadinya koordinasi antar lembaga. Tidak masing-masing seperti separation of power. Secara detailnya, negara kita mengatur pembagian kekuasaan itu ada dua, secara horizontal dan juga secara vertikal. Nah, di slide ini saya akan bahas bahwa pembagian kekuasaan secara horizontal ini adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Seperti apakah? Ini saya memberikan contoh perbandingan.
Struktur ketatanegaraan RI sebelum amandemen itu seperti ini. Nah, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan di bawah Undang-Undang Dasar ini diberikan wewenang yang tertinggi adalah lembaga MPR. Nah, MPR ini bahkan dulu mempunyai wewenang memilih presiden dan bisa juga memberhentikan presiden. Nah, ini sebelum amandemen. Bagaimana setelah amandemen? Seperti ini. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa lembaga-lembaga negara itu posisinya sejajar. Nah, tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang mempunyai wewenang, maksudnya wewenangnya masing-masing, namun memungkinkan terjadinya koordinasi satu sama lain. Ini loh bedanya. Baik, ini penjelasan lanjut mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini adalah ketentuan yang menunjukkan adanya sistem pembagian kekuasaan. Jadi, eh, pertama, presiden menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi, presiden melaksanakan undang-undang tersebut, yang tadi undang-undangnya nanti dibuat oleh lembaga legislatif. Dan presiden juga berhak untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar, bisa sekalian lihat sendiri. Yang kedua, ini yang bedanya nih. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Secara konsep kekuasaan negara, sebenarnya yang boleh untuk melakukan perancangan undang-undang itu kan lembaga legislatif. Tapi di dalam pembagian kekuasaan, presiden kita punya wewenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, rancangan undang-undang dibahas secara bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ini ada dasar hukumnya pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya bisa kalian lihat di gambar bahwa pemerintah pernah mengajukan RUU Cipta Kerja ke DPR RI. Itu berita yang saya kutip tahun 2020 pada tanggal 13 Februari. Ada juga kekuasaan konstitutif. Nah, ini kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada juga kekuasaan legislatif yang tadi di awal sempat saya singgung. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, ini ada dasar hukumnya pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baik itu DPR, baik itu DPRD, DPD, maupun lembaga-lembaga yang memang mempunyai wewenang legislasi atau membuat undang-undang ini adalah untuk merumuskan undang-undang tersebut dan nanti dijalankan oleh presiden beserta jajaran menterinya. Ada juga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Diatur pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada siapa saja sih di dalam yudikatif? Nah, ada lembaga Mahkamah Konstitusi, ada lembaga Komisi Yudisial, ada lembaga Mahkamah Agung beserta bentuk peradilan di bawahnya. Ini lembaga nih yang bertugas untuk melakukan peradilan. Jadi khusus masing-masing, tapi ada kemungkinan melakukan koordinasi. Juga kekuasaan eksaminatif. Apa itu kekuasaan eksaminatif? Kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Diamanahkan kepada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ini berkaitan dengan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Ini ada ibaratnya keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah ini dipantau atau dimonitoring oleh BPK. Yang mengawasi atau yang berwenang berkaitan dengan kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berkaitan dengan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini kalau kalian mungkin lihat di mata uang kalian, di mata uang rupiah atau di
pecahan baik pecahan logam maupun kertas, pasti kalian melihat yang namanya simbol Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia inilah yang mengurusi masalah kegiatan negara dalam hal moneter, yaitu tadi mengatur dan menjaga kelancaran setiap pembayaran serta kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, ini pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, di dalam kekuasaan vertikal ini, setiap daerah itu dibagi dalam pengelolaan provinsi. Di dalam provinsi itu ada kabupaten dan kota, dan di bawah kabupaten kota ada kecamatan, dan juga pemerintahan paling kecil di bawahnya adalah, atau pemerintahan paling dasar itu adalah pemerintahan desa. Nah, inilah pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi ada juga nih secara rincinya diatur. Kalian bisa lihat di gambar. Setelah kalian menyimak pembahasan tadi, ini ada kuis yang bisa kalian jawab. Kalian jawab nanti di kolom Google Classroom. Yang pertama, apa perbedaan sistem kekuasaan separation of power dengan division of power? Yang kedua, sistem kekuasaan apa yang diterapkan oleh negara Indonesia? Kalau kalian tadi menyimak videonya tadi, pasti kalian akan tahu jawabannya. Bagaimana cara jawabnya? Nanti saya akan sediakan kolom tugas atau kolom kuisnya. Di situ kalian bisa jawab sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kalian masing-masing. Kalau lupa, kalian bisa simak lagi video dari awal untuk lebih paham tentang pembahasan yang tadi saya jelaskan. Demikian pembahasan dan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mudah-mudahan kalian juga tidak puas dengan penjelasan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.